Essentially down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? Bitcoin adalah mata uang digital yang diciptakan sebagai respons terhadap krisis keuangan besar yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2008 silam, karena muak dengan sistem keuangan dan ekonomi yang terbukti bobrok pada saat itu. Jadi pada tahun 2008 waktu itu, Amerika Serikat mengalami resesi besar-besaran yang dimulai karena suatu kebijakan suku bunga acuan rendah pada tahun 2007, yang justru waktu itu tuh dibuatnya untuk mendorong ekonomi melalui konsumsi masyarakat. Nah, hasilnya waktu itu tuh banyak warga yang melakukan pinjaman ke bank untuk membeli rumah. Karena banyaknya warga yang melakukan pinjaman ke bank, tentu bank makin untung. Tapi sialnya, bank tuh serakah, sampai-sampai yang gak layak pun tetap dikasih pinjaman. Alhasil pada gagal bayar, bank juga jadi rugi besar, lalu bangkrut, dan krisis pun terjadi. Untuk bisa keluar dari krisis tersebut, pemerintah tuh memberikan dana bantuan ke bank-bank yang bangkrut tersebut, yang pastinya pakai uang pajak dari rakyat tanpa sepengetahuan rakyat. Saat krisis dan rakyat kesusahan kayak gitu, yang dapat bantuan malah bank, bukannya mengutamakan rakyatnya dulu. Itulah yang bikin rakyat sampai ngamuk dan ngelakuin demo karena merasa dihianati oleh pemerintahnya. Kekacauan inilah yang memicu Satoshi Nakamoto untuk menciptakan Bitcoin. Lalu sebenarnya apa itu Bitcoin? Dalam kurang dari 10 menit, gue akan coba bantu kalian untuk lebih paham apa itu Bitcoin, kenapa Bitcoin diciptakan, dan bagaimana Bitcoin bisa menjadi aset investasi yang sensasional di seluruh dunia. Tapi sebelum gue bahas semuanya di video ini, jangan lupa untuk like dulu video ini dan subscribe ke channel YouTube Koinvestasi. Sebelum gue mulai tentang apa itu Bitcoin, gue mau refresh sedikit nih memori kalian tentang perkembangan uang dari zaman dulu sampai sekarang. Seperti yang udah kita tahu, transaksi jual beli itu awalnya merupakan kegiatan barter. Tapi karena ribet, akhirnya berubah menjadi penggunaan logam emas atau perak sebagai alat tukar yang universal. Dan seiring berjalannya waktu, berubah menjadi menggunakan uang kertas. Tapi uang kertas pun juga mengalami perubahan. Dulu, uang kertas yang beredar itu merupakan bukti kalau kita tuh memiliki emas dan perak. Namun, pada tahun 1971, pemerintah Amerika Serikat tuh bilang bahwa mereka nggak mau lagi mematok nilai uangnya pada emas. Dan jadilah uang fiat yang digunakan sekarang ini. Dari sini kita bisa lihat bahwa uang di masa lalu itu menitikberatkan kepercayaan pada suatu aset atau komoditi. Sedangkan kalau uang sekarang ini bernilai karena kepercayaan pada pihak otoritas, yaitu pemerintah dan juga bank sentral. Tapi uang fiat ini ternyata juga memiliki beberapa permasalahan. Karena nilai uang fiat ini tidak lagi dipatok oleh komoditas apapun, uang fiat seperti dolar dan juga rupiah rentan terhadap masalah dan krisis. Contohnya, seperti krisis ekonomi tahun 2008 yang udah gue ceritain di awal. Karena suplainya tidak terbatas, uang fiat juga bisa mengalami yang namanya inflasi, di mana nilainya lama-lama bisa menjadi berkurang. Pemerintah atau bank sentral juga bisa mencetak uang kapanpun jika dibutuhkan. Misalnya, pada saat krisis COVID yang melanda ini, semakin banyak uang yang dicetak untuk menutupi keperluan negara, tentu bisa meningkatkan yang namanya inflasi. Kalau sampai terjadi hiperinflasi, uang fiat bisa benar-benar nggak bernilai. Contohnya seperti di Venezuela. Masalah-masalah sistem keuangan inilah yang ingin diselesaikan oleh Bitcoin yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok programmer anonim yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Dalam proposal atau white paper-nya, Satoshi Nakamoto mendefinisikan Bitcoin sebagai sistem pembayaran versi elektronik peer-to-peer murni yang membuat pembayaran online dapat terjadi langsung antara dua pihak tanpa melalui sebuah lembaga keuangan. Beda dari mata uang fiat biasa atau mata uang elektronik atau e-money yang sifatnya nggak terbatas, Bitcoin ini diciptakan secara terbatas. Suplainya cuma ada 21 juta Bitcoin untuk menghindari inflasi. Untuk memastikannya, Bitcoin juga punya mekanisme untuk mengontrol laju peredaran yang disebut dengan halving. Dalam white paper-nya, Satoshi Nakamoto juga mengutarakan supaya tidak terjadi permasalahan double spending atau permasalahan membelanjakan uang yang sama dua kali, setiap transaksi Bitcoin itu diverifikasi dan divalidasi dalam jaringan blockchain. Teknologi blockchain sendiri adalah sebuah tempat bergeraknya dan tercatatnya semua transaksi kripto. Dan pencatatan transaksi tersebut nantinya akan berbentuk blok-blok yang terhubung satu sama lain dengan chain untuk membentuk jaringan. Nah, untuk lebih memahami apa itu blockchain, kamu bisa nonton videonya di YouTube Koinvestasi.
Karena menggunakan teknologi blockchain itulah, seluruh transaksi yang terjadi itu dicatat secara abadi dan juga transparan. Sehingga data tidak dapat dimanipulasi dan juga bisa meminimalisir kemungkinan adanya korupsi. Jadi nggak bisa lagi tuh pihak penguasa seenak jidat bikin kebijakan yang cuma menguntungkan golongan tertentu aja. Karena hal inilah, banyak pihak yang merasa bahwa Bitcoin memang memiliki kelebihan dibandingkan sistem keuangan yang ada sekarang ini. Mereka percaya bahwa Bitcoin bisa memberikan kembali kuasa kepada rakyat atas uang mereka. Terus kenapa sih kok Bitcoin bisa jadi sensasi di dunia dan sekarang juga dijadikan sebagai investasi banyak orang? Sebelum gue bahas kenapa Bitcoin bisa menjadi populer untuk dijadikan investasi, gue mau bahas sedikit tentang emas. Kalau kita nanya ke orang tua kita, Pak, Bu, apa sih investasi yang bagus? Kemungkinan mereka tuh akan jawab emas. Tapi coba deh kita perhatiin, apa sih yang bikin emas dinilai sebagai investasi yang bagus? Pertama, jumlah emas itu terbatas. Jadi, kalau menurut hukum ekonomi, jika supply atau barang itu sedikit, tapi demand-nya banyak, berarti harganya akan naik. Nah, yang kedua, emas itu bekerja di luar sistem perbankan. Yang ketiga, nilai emas diakui di seluruh dunia. Keempat, nilainya bisa meningkat saat krisis, sehingga digunakan banyak orang sebagai lindung nilai. Ternyata, Bitcoin juga diciptakan dengan karakteristik yang menyerupai emas. Bitcoin bersifat terbatas, nggak bisa diciptain lebih banyak lagi, dan untuk ngedapetinnya juga harus ditambang, kayak emas. Bitcoin juga bekerja di luar sistem perbankan, dan nggak dikontrol oleh pemerintah atau bank sentral manapun. Bitcoin juga bersifat universal dan bisa diakses di seluruh dunia. Dan saat terjadi krisis ekonomi, nilai Bitcoin cenderung meningkat. Seperti yang udah gue bahas sebelumnya, dulu tuh emas digunakan sebagai alat tukar kan? Tapi kini emas juga digunakan untuk investasi. Begitu pula dengan Bitcoin yang awalnya diciptakan sebagai sistem pembayaran, namun kini udah melampaui tujuan utamanya dan bisa dimanfaatkan juga sebagai aset untuk investasi. Selain untuk investasi, kegunaan Bitcoin sebenarnya apa sih? Ya, sesuai dengan tujuan awal diciptakannya Bitcoin, Bitcoin sekarang tuh bisa digunakan untuk alat pembayaran di beberapa negara. Amerika, Kanada, Australia, dan Jepang adalah beberapa contoh negara yang memperbolehkan menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Bahkan di negara El Salvador pun, Bitcoin udah dinyatakan sebagai legal tender atau pembayaran yang sah di negaranya. Tapi di beberapa negara lainnya, seperti Indonesia, Bitcoin hanya bisa diperdagangkan sebagai komoditi atau aset, dan tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Makanya di Indonesia, Bitcoin dan cryptocurrency lainnya itu disebut sebagai aset kripto. Itu dia penjelasan singkat tentang Bitcoin yang bisa gue sampaikan di video ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe ke channel YouTube Koinvestasi, dan pasang juga bel notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video lainnya tentang kripto dan juga blockchain. Koinvestasi, aset masa kini kayak masa depan. Sehingga data tidak bisa dimanipulasi dan pulang abis ini gue. Pulang. Kan terakhir.